Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Asri Musdafid, channel pembelajaran informasi, tips, dan trik. Pada video kali ini, marilah bersama-sama kita simak pembahasan soal pedagogik untuk PPG dalam jabatan materi tes formatif modul 1 KB1. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Soal pertama, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan beraliran A. Esensialisme, B. Humanisme, C. Rekonstruksionisme, D. Perennialisme, atau E. Behavioristik. Jawabannya adalah E. Behavioristik. Berikut pembahasannya. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Guru sebagai pihak yang memberi stimulus dan siswa atau peserta didik harus mampu merespon setiap stimulus yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran behavioristik, siswa cenderung menjadi pasif karena hanya menjadi pihak yang merespon stimulus dan guru cenderung menjadi pihak yang dominan dalam pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik teori pembelajaran behavioristik, di mana yang berpusat kepada stimulus dan respon, sehingga teori pembelajaran behavioristik sudah sangat tidak cocok diterapkan pada pembelajaran era modern seperti ini. Soal nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. B. Orang tua memberi contoh kepada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalismenya. Jawabannya adalah A. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Berikut pembahasannya. Manusia ideal. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia yang mampu mencapai tahap aktualisasi diri. Karena itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman tentang diri sendiri, serta kemampuan realisasi diri. Kata aktualisasi diri di sini menunjukkan bahwa siswa atau peserta didik harus mampu bergaul dan berbaur di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia, yaitu membentuk manusia yang ideal dan mampu mencapai tahap aktualisasi diri. Soal berikutnya, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. D. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. E. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Jawabannya adalah E. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Berikut pembahasannya. Soalnya yang ditanyakan adalah praktik pendidikan, sehingga yang dimaksud oleh soal adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk praktik.
Pilihan A, B, C, dan D merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, akan tetapi tidak untuk peserta didik. Sedangkan pada pilihan E adalah merupakan kegiatan praktik yang dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini Pak Andi, untuk diajarkan kepada peserta didiknya, yaitu materi tentang konsep bangun ruang. Soal berikutnya, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsi bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Makhluk religius ciptaan Tuhan. C. Pribadi yang berkembang dan berakal. D. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. E. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Jawabannya adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Berikut pembahasannya. Pada konsepnya, manusia adalah makhluk independen, sehingga manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap. Sehingga konsep humanisasi pendidikan adalah sebuah konsep di mana selama proses pendidikan berlangsung, maka peserta didik dianggap sebagai seorang manusia secara utuh. Soal selanjutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis terhadap perkembangan peserta didik. C. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja peserta didik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di dalam kelas. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Berikut pembahasannya. Landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan. Melalui studi pendidikan diperoleh tentang pemahaman landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan yang akan dilaksanakan. Ini berarti, melalui sebuah studi pendidikan, salah satu tujuannya adalah mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. Hal berikutnya. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru mengajarkan mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. B. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. C. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. D. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawabannya adalah C. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Berikut pembahasannya. Landasan historis pendidikan nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah pendidikan di Indonesia yang terdiri dari 6 fase. Landasan sosiologis bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Sedangkan landasan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam pendidikan atau studi pendidikan. Tut Wuri Handayani adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik. Sehingga landasan historis yang tepat tentang pendidikan nasional Indonesia adalah
adalah semboyan Tut Wuri Handayani yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu peranan yang harus dilakukan oleh pendidik. Soal berikutnya, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Tujuan pendidikan, B. Desain bangunan, C. Kerangka berpikir, D. Kurikulum dan silabus, E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pembahasannya. Landasan material bersifat fisik, memiliki wujud, misalnya sarana prasarana, peserta didik, dan lingkungan yang ada di sekitar tempat pendidikan atau sekolah. Sedangkan landasan konseptual lebih bersifat asumsi atau teori-teori. Contohnya adalah Undang-Undang 1945 dan teori-teori pendidikan. Selanjutnya, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Psikologi pendidikan, E. Ekonomi pendidikan. Jawabannya adalah D. Psikologi pendidikan. Berikut pembahasannya. Setiap peserta didik tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis. Normalnya, perkembangan peserta didik ini dimulai dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Seiring perkembangan fisik, psikologi peserta didik pun berkembang sesuai dengan tingkatannya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, seorang pendidik harus mampu menyesuaikan tahap-tahap perkembangan peserta didik dengan metode mengajar yang digunakan. Soal berikutnya adalah, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh. A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan historis, D. Landasan sosiologis, E. Landasan religius. Jawabannya adalah E. Landasan religius. Soal ini merupakan soal yang sangat mudah sekali, karena dari soal sudah mengindikasikan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah pasti jawaban yang tepat adalah landasan religius. Soal berikutnya adalah, salah satu tri pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya, menanamkan pada anak sikap A. Kejujuran dan tenggang rasa, B. Kejujuran dan toleransi, C. Hak dan kewajiban, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan toleransi. Jawabannya adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Berikut pembahasannya. Orang tua dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indikasi sesuai dengan waktu yang ditentukan merupakan salah satu cara menanamkan pada anak tentang nilai disiplin dan tanggung jawab. Baiklah, demikianlah pembahasan soal pedagogik PPG dalam jabatan tes formatif modul 1 KB1 kali ini. Semoga bermanfaat bagi peserta mahasiswa PPG dalam jabatan dalam melaksanakan tes formatif modul 1 KB1. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.